Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar mengembangkan muatan dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Tema juga berperan sebagai payung yang memiliki fungsi membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Subtema adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah ditetapkan sebagai tema. Subtema minimum berisi 2 gagasan dari setiap tema yang telah ditetapkan. Sub-subtema adalah hasil analisis dari subtema yang lebih operasional yang akan dijadikan landasan dalam menentukan topik-topik yang akan dijadikan muatan atau materi pembelajaran. Sebuah tema dapat dikembangkan menjadi subtema, sub-subtema, topik, dan seterusnya. Jika di pertanyaannya, seberapa luas sebuah tema dikembangkan? Jawabannya tergantung seberapa luas guru dapat memfasilitasi pengembangan tema untuk memberi pengalaman belajar pada anak, serta ketersediaan daya dukung pembelajaran yang ada di lingkungan. Guru dapat mengembangkan sebuah tema menjadi sangat luas sesuai dengan kebutuhan. Artinya, bila guru yang banyak membaca dan mewakili tugas wawasan yang luas, maka ia akan dapat mengembangkan tema menjadi sangat luas, tetapi dapat juga sebaliknya. Muatan atau materi pembelajaran adalah topik-topik yang akan dipelajari oleh anak selama mengikuti kegiatan bermain selaras dengan tema, subtema, atau sub-subtema yang telah ditetapkan. Muatan atau materi pembelajaran yang tepat adalah yang tingkat kesulitannya sedang, sehingga setiap anak dapat mempelajarinya dengan optimal dan minat atau ketertarikan anak terhadap materi tersebut dapat terpelihara. Pemilihan muatan atau materi diawali dari yang paling mudah menuju yang paling sulit. Apa aja sih manfaat dari tema? Yuk kita simak. Yang pertama, ada menyatukan semua program pengembangan yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, ada menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, agar memudahkan guru PAUD untuk mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan muatan atau materi dan sarana yang tersedia di lingkungan. Dan selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam memilih tema. Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, ada kedekatan. Artinya, tema dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak, baik secara fisik maupun berdasarkan pengalaman anak, sehingga menarik minat anak. Yang kedua, ada kesederhanaan. Artinya, tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan banyak menggali lebih banyak pengalamannya. Yang keempat, ada daya dukung. Artinya, pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, ada keinsidentalan. Artinya, penetapan tema tetap bersifat fleksibel dan luas. Dan selanjutnya, ada cara pembuatan pengembangan tema. Tema dikembangkan secara mandiri oleh guru di lembaga PAUD masing-masing. Pengembangan tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga tersebut serta kondisi sarana dan prasarana. Pengembangan tema dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan pemetaan tema dengan menggunakan tabel. Dalam pengembangan gagasan untuk suatu tema yang terbaik, tema tersebut dikembangkan hingga sub-subtema, tetapi dalam pertimbangan keluasaan dan kedalaman, maka tema boleh dikembangkan dengan subtema saja. Yang kedua, ada melakukan pemetaan tema dengan membuat webbing tema atau mapping tema. Salah satu teknik dalam pengembangan tema melalui webbing tema atau jaringan tema. Setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam subtema, bahkan sub-subtema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Webbing tema juga dapat dibuat secara sederhana tetapi mendalam dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama 2-4 minggu. Dan tidak ada ketentuan sebuah tema dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sebuah tema bisa dilaksanakan lama dan bisa juga singkat.
tergantung keluasaan tema dan minat anak terhadap tema tersebut. Juga seberapa luas dan dalam guru dalam mengembangkan tema tersebut. Ada kalanya satu tema membutuhkan waktu selama sebulan atau bahkan lebih. Ada juga yang kurang dari sebulan. Alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu.